Ya, disitulah yang namanya hipotesis, dugaan sementara kita ya terhadap jawaban masalah penelitian. Tadi saya katakan bahwa untuk melihat jawaban masalah penelitian harus banyak baca buku ya. Harus banyak kita melihat dan mengamati gitu. Dari situlah kita bisa menduga. Nah, maka penting kita membaca itu. Ya. Oke, seperti itu ya sebentar ya. Dengan telepon. Bu, nanggapi loh, Bu. Iya, Pak. Jadi aja, Pak. Ada sih baru mau yang buat apa dulu, tapi lu usahakan nilai balan. Gitu ya.
Motivasi kan banyak sekali orang mendefinisikannya gitu. Nah, kita kaitkan mungkin si A fokusnya ke motivasi belajar, si B terkait dengan motivasi berprestasi gitu. Dengan indikator A, B, C gitu. Kita sebagai peneliti harus bisa mengkaitkan satu kajian literatur dengan kajian literatur yang lainnya. Ya, oke. Ini saya pikir nih cukup ya tentang ini, tentang teori. Kemudian pengertian konsep ya. Konsep itu mental. Jadi kalau konsep ini nggak lagi kajian literatur, tapi udah menjadi kesimpulan dari seorang peneliti. Seperti saya sampaikan tadi di dalam contoh skripsi pemanfaatan media Android ya dan motivasi belajar, itu selalu di tiga konsep itu, di tiga variabel ada definisi konsep. Oke, saya pikir sudah jelas ini. Kemudian kita masuk ke variabel. Definisi konsep sudah selesai. Bab 2 sudah selesai. Tapi kita harus memahami tentang variabel, karena variabel itulah yang akan kita definisikan konsepnya. Ya, variabel itu suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Ya, badan manusia bukan variabel. Mengapa? Tinggi badan manusia merupakan variabel. Mengapa? Ya, kalau tinggi badan itu kita bisa melihat tingginya itu sekian, 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 gitu ya. Ya, kemudian ada variasinya. Tentu badan bayi beda dengan badan anak, beda dengan badan orang dewasa, ya kan? Nah, jadi itu menjadi variasi nilai namanya. Ya, 20, 30, 40, 100, 150, 200 itu variasi nilai. Ya, sama dengan kalau nilai skor siswa di kelas, kita bikin skala 1 sampai dengan 10, ada yang 2, 5, 6, 10, 10 berapa orang, 20 berapa orang, ada variasi nilainya, ya. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu kategori ya. Kemudian ada istilahnya variabel itu ada dikotomi dan politomi. Ya, dikotomi itu skalanya itu 1, 2 aja gitu. Jadi misalnya jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan ya. Kalau politomi itu misalnya banyak gitu ya, bukan hanya 2 kategori, bukan hanya 2 golongan ya, tapi lebih. Misalnya jenis pekerjaan, profesi kan banyak sekali ya. Buruh, kemudian guru ya, kemudian polisi, pegawai negeri dan seterusnya. Jadi politomi dan mengukurnya itu jenis pekerjaannya itu ya apa ya? Kalau kita lihat misalnya kalau dikotomi pada skor benar salah gitu ya, benar dan salah, benar 1, salah 2, salah 0. Nah itu dikotomi, mudah kita mengukurnya jenis kelamin kalau laki-laki 1, perempuan 2 atau dibalik, nggak masalah sih kalau dibalik itu. Karena hanya sekedar memberikan label gitu. Kalau politomi jenis pekerjaan, banyak sekali pekerjaannya ya kan, ya pekerjaan sebagai buruh gitu ya, ditulis misalnya di Google Form kan suka sekali suruh pilih yang mana. Nah, begitu. Oke, variabel bersambungan, continuous ya. Usia 0 sampai usia 100 ya, ada orang usianya itu ya. Jadi banyak sekali usianya itu disebut dengan walaupun dia usia bisa juga digolongkan anak remaja ya dari segi politomi, tapi juga secara hal yang lain bisa dikatakan bersinambungan ya. Nggak ada orang langsung remaja, pasti ada masa anak dulu, bayi bahkan. Pendapatan juga orang nggak, misalnya pendapatan itu apa namanya, kalau dari golongan 1, 2, 3 beda-beda gitu. Jadi ada di kuantifikasinya, nah ini perlu kita bedah ya. Variabel itu ada variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval. Tergantung dari banyak sedikitnya informasi yang didapatkan. Nominal biasanya informasinya sedikit yang diberikan, hanya sekedar memberikan label. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, mata pencaharian ya, agama Islam, Kristen dan seterusnya. Enggak ada masalah kalau dibalik-balik ya, variabel ordinal gitu ya, itu atribut berdasarkan jenjang dalam atribut ya, jenjang di dalam penggolongannya. Misalnya ranking kelulusan ada A, B, C, D. A kalau nilainya sekian, B nilainya sekian.
ya. Jadi dikategorikan variabelnya, ya. Satuan unit pengukuran yang sama. Misalnya prestasi sampai dengan 10 skornya. Ya, penghasilan juga ya, penghasilan ini bisa menjadi variabel interval. Karena penghasilan orang yang menengah ke bawah tentu beda dengan menengah ke atas. Sudah kita golongkan ya, seperti itu. Oke, kemudian ada variabel rasio mempunyai nol mutlak. Ya, coba sekarang searching di internet tentang variabel interval rasio. Ya, coba lihat lebih lengkap definisinya gitu biar Anda lebih paham. Ya. Ada yang bisa searching nambahkan? Ada yang menambahkan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya sudah kita lanjutkan ya. Nah, ini Bu, penting ya tapi ya. Ya, silakan. variabel interval itu tidak hanya memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan, mengurutkan peringkatnya, Ya. tapi kita juga bisa mengukur dan membandingkan ukuran perbedaan di antara nilai. Sebagai contoh, suhu yang diukur dalam derajat Fahrenheit atau Celcius merupakan skala interval. Iya. Oke. Variabel rasio? Ini ya Rasio. Bu, sebagai data dalam penelitian kuantitatif yang memiliki karakteristik yang sama dengan variabel interval dengan rasio yang sama dan pasti antara setiap data dan nol absolut diperlakukan sebagai titik asal. Dan kata lain, tidak ada nilai numerik negatif dalam variabel rasio. Ya. Bisa kasih contoh? Contohnya ini Bu, berat 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 dan tinggi pada tubuh manusia. Gimana tuh? Berat dan Ini tinggi. yang saya baca berat, misalnya ini Bu, misalnya X adalah 2 kali lebih dari Y, atau berat dan tinggi, berat berat tinggi gitu. Iya. Berat tinggi ya. Berat itu gimana ya? Ini kan rasio ya. Rasio ya. Gimana berat? Bisa dikatakan sebagai rasio. Ada contoh lain mungkin di situ? Benar, Bu. Ada contoh lain? Dia punya nol mutlak ya. Iya Bu. Gimana? Di sini adanya ini Bu, contoh data nominal, data ini kayak gitu Bu. Iya, maksudnya kalau nominal, ordinal, variabel interval, Iya. variabel rasio. Bisa kasih contohnya masing-masing yang ada di dalam bacaannya? Saya mau coba Bu. Misalnya ada berat benda A 60 kg, sedangkan benda B ada 90 kg, maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Ahli.
termasuk di dalamnya kajian terkait dengan artikel ya di jurnal. Artikelnya ada di dalam penelitian kuantitatif, jenis penelitian kuantitatif. Kalau Anda meneliti jenis penelitian kualitatif, itu nggak mungkin ada hipotesisnya. Nggak perlu ada dugaan sementara ya, langsung aja. Nah, hipotesis suatu penjelasan tentatif jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Oke, kemudian hipotesis itu dia merupakan pernyataan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang terbuka. Kemudian diuji kembali melalui prosedur penelitian, melalui prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini adalah membuat dulu instrumen penelitian untuk kita ambil data, yang dengan data itu kita bisa melihat jawaban kita terhadap dugaan kita. Oke, kemudian hipotesis adalah jawaban sementara yang diajukan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih untuk pembuktian secara empirik. Ya, jawaban atas hubungan-hubungan antara variabel yang kita ajukan ya, untuk kemudian dibuktikan secara empirik. Secara empirik ini maksudnya tadi ya, untuk kita ngambil data di lapangan ya, kemudian dari data itu harus bisa menggambarkan tentang variabel. Karena itu instrumen yang kita kembangkan untuk mengambil data harus sesuai dengan jumlah variabel. Ya, bisa jadi satu variabel itu bisa jadi dua instrumen ataupun kuesioner yang kita kembangkan. Bisa lewat wawancara, kita dapatkan data ya, bisa lewat pengamatan, bisa lewat dokumen ya gitu. Kemudian hipotesis adalah suatu asumsi pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Nah, begitu menjawab pertanyaan penelitian. Banyaknya hipotesis sama dengan banyaknya pertanyaan penelitian. Oke. Kemudian contoh ya daripada hipotesis. Ada hubungan antara pendidikan dan tingkat ekonomi. Ada hubungan positif antara pendidikan dan tingkat ekonomi. Ya. Itu contoh daripada hipotesis. Sumber hipotesis, pengalaman dalam klinik. Klinik kita adalah mengajar di kelas, teori, review literatur. Review literatur, tadi saya katakan dari buku, dari lihat hasil penelitian orang lain ya. Dan ciri hipotesis dalam bentuk pernyataan, dibuat berdasarkan kerangka konsep, hubungan antara dua variabel harus dapat dibuktikan secara empirik. Penggunaan hipotesis, tuntunan arah penelitian. Jadi sudah benar-benar mengarahkan untuk kita mengambil data penelitian. Identifikasi variabel yang akan digunakan menentukan desain penelitian. Nah ini, ya menentukan desain penelitian kita, menentukan uji statistik yang akan digunakan. Statistik kita berbentuk relasional, ya. Nah maka biasanya kita menggunakan statistik yang dengan menggunakan uji yang telah ditetapkan di dalam penelitian. Nah, ada tahapan-tahapan kita dalam mengujinya. Pertama menguji data kita gitu kan, apakah dia homogen atau tidak homogen ya. Kemudian ada menguji hipotesis gitu. Ya, bisa menggunakan itu ANOVA 2 jalur ya, ANOVA, uji T, uji F dan seterusnya. Itu di dalam statistik. Nah, contoh hipotesis. Hipotesis itu ada dua, hipotesis 0 atau H0, ada hipotesis alternatif atau HA. Antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif tidak pernah itu beririsan, berlawanan arahnya. Satu kiri atau ke kanan. Nggak pernah bisa ketemu kiri dengan kanan tentunya. Ya, ada tengah-tengah itu mungkin nilai sama dengan. Misalnya nilai A sama dengan nilai B, itu hipotesis nolnya. Nilai hipotesis B-nya lawannya apa? Atau hipotesis B, hipotesis alternatifnya lawannya. Kalau nilai A sama dengan B, berarti ada perbedaan antara nilai A dan nilai B. Pasti ya kalau lawannya. Kalau dibilang dia sama, kita bikin ada perbedaan. Bisa jadi nilai A lebih besar dari nilai B, atau nilai B lebih besar daripada nilai A. Bisa dibalik-balik. Tapi di sini kita tergantung bagaimana memilihnya. Nah, artinya menguji hipotesisnya nanti bisa di nilai A, ya, apakah lebih besar pada nilai B atau nilai A lebih kecil pada nilai B.
Ya, saya ulang ya. Hipotesis nolnya nilai A sama dengan nilai B, hipotesis alternatif atau HA singkatannya itu ada perbedaan antara nilai A dan nilai B. Nilai A lebih besar daripada nilai B atau nilai A lebih kecil daripada nilai B. Kemungkinan tidak sama dengan ada lebih besar, lebih kecil, gitu kan? Tuh. Kemudian hipotesis yang kedua, contoh untuk masalah yang lain, tidak ada hubungan antara nilai C dan nilai D. Ya, ya ini A dan B ini katakanlah ini variabel ya, variabel yang kita pilih ya, yaitu hasil belajar. Ya, pada dua kelompok belajar, nilai A dan nilai B. Misalnya menggunakan metode A nilainya berapa, menggunakan menggunakan metode B nilainya berapa. Maka kita akan nilai A dan nilai B. Apakah nilai menggunakan metode A lebih tinggi pada metode B? Nah, itu kira-kira seperti itu kalau di dalam penelitian gitu. Ya, kita membandingkan, uji beda namanya. Melihat perbedaan nilai kelompok A dengan nilai kelompok B. Kelompok A yang motivasi tinggi, kelompok B yang motivasi rendah misalnya lagi. Seperti apa? Ada perbedaan nggak motivasi terhadap hasil belajar? Nah, seperti itu kira-kira. Itu untuk uji beda namanya. Oke, tidak ada hubungan antara nilai C dan nilai D. Ada hubungan antara nilai C dan nilai D. Ya, ada hubungan antara nilai C dan nilai D. Secara bersama-sama nilai A itu tidak berhubungan dengan nilai D. Secara bersama-sama nilai A itu berhubungan dengan nilai D. Ini berhubungan, ini tidak berhubungan. Oke, ini konsep. Ya, coba tolong baca satu orang. Siapa yang mau baca? Ya. Saya, Bu. Konsep. Jika peneliti menolak H0 terjadi kesalahan tipe 1, peneliti mungkin salah mengambil kesimpulan karena sebenarnya di populasi hipotesis 0 salah. Signifikan statistik tidak sama dengan signifikan substansi karena signifikan secara statistik dapat disebabkan oleh penggunaan sampel yang besar. Itu ya. Oke. Sedikit lagi. Nah, jenis variabel. Jenis hubungan antar variabel. Hubungan simetris apabila variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi yang lainnya. Hubungan timbal balik satu variabel bisa menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lain. Peningkatan sikap mental kewirausahaan X, tingkat kemajuan usaha Y pada suatu saat X bisa menjadi Y antara dua variabel, yaitu variabel independen pengaruh atau bebas terhadap variabel dependen terpengaruh atau tergantung. Variabel independen bisa terdiri atas dua variabel bivariat, bisa juga lebih dari dua multivariat. Jadi variabel itu bisa banyak ya, kita pilih dalam penelitian, bisa sedikit. Ya, kalau hanya dua, ya minimal dua ya bivariat. Kalau lebih multivariat. Jadi Anda harus memahami itu, oke? Lanjut. Ini karena waktu ya, saya lanjut. Jenis-jenis variabel ditinjau dari fungsinya. Yang pertama, atau tidak bebas. Jadi variabel itu ya, X namanya variabel bergantung, dependen namanya Y. Ini yang perlu bebas namanya X ya. Variabel bergantung Y. Lalu ada variabel moderator, variabel kendali, variabel rambang. Oke, nanti akan dibahas satu-satu. Oke, lanjut. Variabel adalah suatu ukuran atau Bu? Tolong dibacakan. Iya, Bu. Variabel adalah suatu ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Variabel sama dengan konsep yang mempunyai nilai bervariasi. Contohnya umur, pendidikan, lokasi, dan sebagainya. Oke, lanjut.
Jenis variabel berdasarkan data ya. Ini ada variabel discrete continue ya. Oke, tinggal dibaca aja nanti. Ya, baik. Baca Bu. Definisi operasional. Kalau operasional ini dia bedanya harus bisa kita lihat alat ukurnya apa yang digunakan. Ya, alat ukurnya apa yang digunakan ya. Ya, kalau kita tidak menggambarkan alat ukur, maka itu bukan dikatakan dengan definisi operasional. Jadi Anda harus mendefinisikan secara operasional. Ya, kalau definisi konsep tadi kita udah lihat ya di bawah setiap variabel ada definisi konsep. Kalau operasional di dalam bab 3 ada definisi benar ataupun salah begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ini sudah ada contohnya di sini ya kan? Nah, gitu. Oke, kita lanjut ya. Contoh penelitian. Nah, seperti ini. Tolong dibaca contoh penelitiannya. Contoh penelitian. Tolong dibacakan contoh penelitiannya. Ya Bu. Ya. Contoh penelitian. Judul penelitian. Faktor 2 yang berhubungan dengan tindakan ibu berobat ke puskesmas di kabupaten atau X. Masalah penelitian. Belum diketahui. Faktor 2 yang berhubungan tindakan ibu berobat ke puskesmas atau X. Tinjauan pustaka berdasarkan teori perilaku Green 1980. Ya. Oke, lanjut. Ini contoh ya kerangka konsep penelitian seperti ini. Ya, dia melihat ini sebelah kiri semua variabel bebas, X, sebelah kanan variabel terikat. Ya, bagaimana hubungan antara pengetahuan terhadap tindakan ibu berobat ke puskesmas, sikap ya, pengaruh sikap seseorang ya terhadap tindakan ibu berobat ke puskesmas dan seterusnya. Oke, hipotesis penelitian. Contohnya, coba bacain hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitian. Yang pertama, ada hubungan antara umur ibu dengan pengetahuan. Yang kedua, ada hubungan antara pendidikan ibu dengan pengetahuannya. Yang ketiga, secara bersama pengetahuan, sikap, ketersediaan biaya, jarak ke puskesmas, dan referensi berhubungan dengan tindakan ibu berobat ke puskesmas. Oke, itu contohnya. Oke, lanjut. Ini contoh variabel umur ya. Definisi operasionalnya, hasil ukurnya ini, skalanya ini. Coba Anda baca nomor 1 dulu, terus sampai seterusnya. Definisi operasional variabel. Nomor 1, umur. Umur dihitung sampai dengan ulang tahun terakhir. Hasil ukurnya nggak ada, skalanya rasio. Yang kedua, pendidikan. Definisi pendidikan dinilai dari ijazah atau pendidikan tertinggi yang pernah diperoleh. Hasil ukurnya SD, SLTP, dan SLTA. Plus skalanya ordinal. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan responden menjawab dengan benar 10 pernyataan tentang puskesmas. Hasil ukur tidak tahu tidak tahu. Skala nominal. Yang keempat, sikap. Sikap yaitu responden yang berupa setuju, ragu, tidak setuju terhadap 10 pernyataan tentang puskesmas. Hasil ukur baik tidak baik. Skala nominal. Bisa dipahami itu kira-kira? Dari konseptualnya gitu kan?
Ya, silakan presentasi. Kalau yang mau presentasi, saya pikir udah cukup ini. Kalau nggak ada yang bertanya ya, silakan. Mungkin lanjut kelompok 2 kali ya Bu, yang mau presentasi.